Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Kau pasti sering mendengar bahwa Allah mengasihi manusia. Tapi manusia manakah yang Allah kasihi? Allah yang menciptakan alam semesta mencintaimu secara pribadi, saudara dan saudariku. Dia mengenal setiap untaian sel yang membentuk tubuhmu. Dia mengenal setiap sudut hati dan pikiranmu. Secara khusus, Dia mencintai dirimu, bukan hanya sekedar manusia pada umumnya, tetapi dirimu secara utuh, dengan segala cacat celamu, dengan segala talenta dan keindahanmu secara pribadi. Dia peduli dengan hidupmu, dan Dia ingin menjadi bagian dari dirimu. Berbagai ayat dalam Alkitab memberitakan kasih Allah pada manusia. Bahkan disebutkan juga bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Begitu mengasihinya Dia pada setiap manusia, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita, dan kita bisa beroleh hidup di dalam Dia. Kasih rahmat-Nya juga membuat kita mengerti bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, bukanlah seorang diktator yang hanya mau menghukum ketika kita berbuat dosa. Dia mengerti dan Dia peduli. Cinta kasih Allah tanpa syarat, penuh kasih dan karunia, tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan 5 bagian dari Alkitab tentang kasih Allah padamu, saudara dan saudariku. Siapkan hati dan pikiranmu, resap-resapkan firman-Nya dalam hatimu. Terima kasih dan rahmat-Nya dalam hidupmu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Salah satu bagian tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah tentang kasih. Paulus berkata bahwa meskipun dia mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi dia tidak mempunyai kasih, Paulus merasa sama sekali tidak berguna. Dapatkah kau membayangkan dikasihi seseorang dengan ciri-ciri kasih seperti yang Paulus gambarkan? Begitulah Allah mengasihi kita, setiap manusia yang dicintainya. Allah mengasihi kita secara sempurna. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Allah lebih berkuasa dari apapun di surga dan di bumi. Ketika kau menerima undangan Yesus untuk memulai hubungan dengannya, kau aman dalam kasih-Nya, saudara dan saudariku. Tidak ada yang cukup kuat untuk memisahkanmu dari kasih Allah. Bahkan ketika kau merasa bahwa hidupmu sulit dan jauh dari Allah, itu bukan karena kasih-Nya padamu mulai memudar, atau bahkan hilang sama sekali. Tuhan Allah tidak akan pernah berhenti mencintaimu, apapun yang kau lakukan. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Allah begitu besar sehingga kita, sebagai manusia biasa, kerap tidak dapat sepenuhnya paham. Kasih antara sesama manusia seringkali bergantung pada berbagai macam alasan. Tapi kasih Allah tidak seperti demikian. Allah adalah satu-satunya yang bisa mencintai kita tanpa alasan. Ketika kita menerima Allah dalam hidup kita, kasih-Nya tak bersyarat. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kau dan aku adalah anak Allah. Kau mungkin mendengar kalimat ini berulang-ulang. Tapi coba tenangkan dirimu barang beberapa saat dan resap-resapkan kalimat ini dalam dirimu. Allah Bapa menyebutmu sebagai anaknya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tidak peduli seberapa jauhnya kau dengan Tuhan saat ini, atau seberapa buruknya keadaanmu sekarang ini, Allah mencintaimu dan menginginkan hubungan denganmu. Ketika para orang tua menyayangi anak-anak mereka sama sekali tidak peduli baik atau buruknya anak-anak mereka berperilaku. Orang tua akan tetap menyayangi anak-anak mereka, meskipun mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan atau bahkan memberontak. Ketika kau dan aku masih memberontak melawan Tuhan dan mungkin tidak mengakui keberadaan Allah, Dia selalu berkata, "Aku mencintaimu," dan menunggu kita dengan tangan terbuka. Dia memilih mati untukmu dan untukku, saudara dan saudariku, supaya Dia bisa memiliki hubungan pribadi denganmu selamanya. Kita tidak perlu berubah atau menjadi manusia lebih baik menurut ukuran manusia sebelum kita bisa datang kepada Bapa. Dia yang akan membantu kita berubah. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerima pengorbanan-Nya dan hidup bersamanya. Allah mengasihimu, saudara dan saudariku. Kasih-Nya tak bersyarat. Kasih-Nya tak berbatas.